Halo Sobat Bos Mesin, bagaimana kabarnya di bulan Ramadan? Saya harap semuanya tetap semangat ya. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang peluang usaha yang lagi rame di bulan Ramadan. Apalagi yang sudah mulai mendekati Hari Raya Idul Fitri ya. Biasanya yang lagi rame itu tentang makanan atau cemilan. Biasanya kan cukup banyak itu ya yang disuguhkan di Hari Raya Idul Fitri. Nah, untuk cemilan sendiri di daerah Jawa Timur yang cukup ramai itu biasanya seperti ada keripik tempe, kemudian ada keripik pisang, keripik usus juga ada, keripik basreng juga banyak. Tapi kita akan membahas salah satu keripik yang peluangnya cukup bagus, yaitu keripik pare. Nah, kenapa keripik pare peluangnya bagus? Karena yang pertama itu bahan itu mudah didapat, kemudian harganya pun juga relatif murah ya, di angka kisaran 6.000 atau mungkin ya sekitar 6.000 lah, itu naik turunnya dikit. Kemudian harga jualnya pun juga cukup bagus di kisaran 50.000. Nah, itu dari situ aja udah kelihatan ya keuntungannya berapa kali lipat ya, cukup tinggi. Kemudian proses pembuatannya pun cukup mudah, dan juga kita bisa belajar dari YouTube atau media internet yang lain. Soalnya sangat banyak ya resep-resep pembuatan keripik pare. Nah, tadi dari keuntungan tadi udah cukup bagus, cara pembuatan juga mudah. Terus kemudian kira-kira siapa ya yang bisa bikin usaha keripik pare ini? Nah, kalau kita lihat dari prosesnya tadi, itu sebenarnya hampir semuanya bisa. Jadi anak-anak muda atau remaja, kemudian ibu rumah tangga yang punya waktu luang dan ingin punya usaha sendiri, ataupun pensiunan. Jadi mungkin pensiunan PNS atau pensiunan pabrik yang ingin ngisi waktu setelah pensiun itu sangat bisa. Nah, jadi keripik pare ini sangat cocok untuk semua kalangan karena tadi sangat mudah ya. Kemudian bagaimana sih cara produksinya? Jadi untuk proses produksi sebenarnya nanti bisa kita kasihkan video tutorialnya, nanti ada di link deskripsi atau di kolom komentar. Nanti bisa kita simak video detailnya. Cuman secara garis besar untuk produksi keripik pare ini, yang pertama nanti dicuci, kemudian dipotong jadi dua. Kenapa? Kayak gini. Bahan di tengahnya ini dihilangi dulu di bagian bijinya. Kemudian proses pemotongan. Setelah proses pemotongan, kemudian pencucian dan dikasih bumbu, dan yang terakhir digoreng. Oke, itu tadi untuk proses-proses singkat produksi keripik pare. Kemudian setelah keripik pare itu tadi jadi, nah untuk proses pemasarannya gimana? Nah, untuk saat ini sangat mudah sekali ya untuk proses pemasaran, karena kita sudah difasilitasi dengan internet, bisa lewat sosial media seperti Facebook, kemudian TikTok, ada juga toko online seperti Shopee, Tokopedia, kemudian Bukalapak, dan juga yang lain. Nah, ini malah mungkin yang remaja-remaja atau ibu-ibu tadi sangat expert ya, atau ahli di bidang jualan-jualan kayak gini. Oke, tadi kan udah produksi, kemudian sudah juga untuk pemasaran. Biasanya kalau kedua poin ini udah lancar, itu akan ada kendala umum. Nah, kendala yang sering dialami pengusaha awal. Apa itu? Yaitu kendala overload atau kelebihan pesanan. Biasanya produksi awal itu masih menggunakan alat-alat sederhana ya. Contohnya waktu motong pakai cutter biasa atau pakai pasrah. Nah, kalau produksinya udah tidak memenuhi pesanan, nah ini adalah kendala yang umum. Tapi ini bisa kita carikan solusi seperti kayak gini. Jadi tadi untuk pengusaha awal itu biasanya menggunakan kayak gini ya, pisau cutter potongannya. Nah, seperti ini.
ini bisa, tapi memerlukan keahlian khusus karena kadang hasilnya kurang rata ataupun ini hampir putus ya. Jadi intinya kalau menggunakan pisau cutter ini perlu jam terbang agar hasil tipis dan bagus. Atau bisa juga menggunakan alat lain yang lebih cepat dan hasilnya bagus untuk memenuhi permintaan yang sangat tinggi, yaitu contohnya seperti ini. Kita bisa menggunakan ini mesin potong keripik otomatis. Nah, ini tinggal tarik, kita masukkan. Hop. Nah, kalau pakai alat ini cepat sekali ya. Oke. Sekarang kita cek hasilnya dulu. Nah, jadi hasil potongannya tipis, rata, halus, dan utuh. Nah, jadi mesin-mesin seperti ini adalah penunjang untuk solusi apabila overload pesanan. Jadi biasanya kalau usahanya udah jalan, jadi resepnya udah dapet, jualannya udah bagus, akan ada kendala overload pesanan ya. Salah satu solusinya yaitu dengan menambah karyawan atau menggunakan mesin yang lebih efektif seperti ini. Jadi lebih cepat, hasilnya lebih bagus, kemudian proses produksi juga lebih banyak. Nah, kayak gitu. Jadi kesimpulannya untuk usaha keripik pare ini gimana? Kesimpulannya usahanya sangat atau peluangnya sangat bagus karena tadi bahan sudah dicari, kemudian harga cukup murah, harga bahannya, harga jualnya pun juga cukup menjanjikan ya. Tadi kita lihat tadi mungkin ada berkali-kali lipat antara bahan sama harga jual, dan juga pemasarannya pun cukup mudah karena kita punya sosial media atau toko online yang sangat membantu sekali. Dan yang terakhir, apabila ada kendala di produksi, kita masih punya berbagai pilihan alat bantu, salah satunya mesin pemotong keripik pare otomatis ini. Oke, bagi teman-teman yang mau mencoba usaha, pastikan modal utamanya semangat. Jadi pantang menyerah ya. Saya nggak janji atau nggak bilang kalau usaha itu tanpa ada kendala. Pasti ada kendala-kendala dikit-dikit, itu pasti ada. Tapi usahakan jangan menyerah dan tetap fokus agar usaha bisa berkembang dengan baik. Oke, saya akhiri video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan langsung komen. Dan oh ya, ini saya sharing berdasarkan pengalaman atau ilmu yang saya miliki cukup sebatas ini ya. Mungkin nanti kalau ada tambahan-tambahan atau tips-tips untuk bikin keripik atau tips jualan nggak apa-apa, bisa sharing di kolom komentar, kita akan belajar bersama ya. Oke, saya akhiri video kali ini dan semoga usaha kita semua bisa berjalan dengan lancar. Saya akhiri, terima kasih dan salam mesin.